jadikanku bercandamu untuk memuliakanmu. Mengiringku seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersandar
yang memegang hati dan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan segala rancangan-Mu itu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Selama kami terus ada di dalam rencana-Mu Tuhan, selama kami terus ada di dalam kehendak-Mu Tuhan, Kau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau jauhkan kami dari yang jahat Tuhan. Sebab kami percaya kasih setiamu itu perisai, kasih setiamu itu pagar perlindungan kami Tuhan. Yes Lord. We worship you Lord. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Say, Hosana, Hosana. Mari katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita mau tinggikan namanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
disembah, dimuliakan Tuhan. Dan Kau layak diterima Tuhan. Di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Ini umat yang Kau kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Memberi kekuatan baru, memberi sukacita baru. Terima kasih Yesus. Yang siap bersukacita katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa mau terima sukacita yang baru dari Tuhan pada malam hari ini? Amin. Kita terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mari datang dengan ucapan syukur. Katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak, hey, hey. Akan bersorak-sorak, hey. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita menaikkan syukur. Oh, katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari katakan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat katakan, bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat jempol katakan, bahwasanya untuk selamanya apa? Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari katakan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Siapa mau bersyukur lebih lagi pada malam hari ini? Amin. Mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan shalom. Mari bersuka cita. Amin. Haleluya. Tuhan kekuatan kita. Amin. Mari bersuka cita. Tuhanlah kekuatan
percaya Tuhan yang akan terus memulihkan kehidupan kita. Amin. Dia kekuatan, dia mazmur kita. Dia juga lah yang akan memulihkan kita. Amin. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Lebih lagi kita mau puji dia. Amin. Katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Amin. Mari angkat suaramu, katakan dengan iman. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mari jemaat sendiri katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mari kita imani, katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Amin. Katakan, pasti pulang membawa berkasnya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Bahkan di dalam setiap musim yang telah kita alami, baik yang telah terjadi maupun nantinya akan kita alami, kita percaya Dia Tuhan Immanuel, Dia Allah beserta dengan kita senantiasa. Amin. Mari kita mau nyatakan dalam pujian ini dengan iman dan percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu ada bersama kita di segala musim hidup kita. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau
angkat suaramu, katakan. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
besar, melimpah bagi kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di atas puji-pujian kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam pujian, kami percaya Tuhan, Tuhan memakai hidup mereka untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan, untuk kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kami, untuk kami mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kami, yang menuntun kami ketika kami hidup di dalam dunia ini. Tanpa firman Allah, kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami bersyukur firman-Mu selalu dibentangkan untuk kami, selalu diperdengarkan untuk kami. Kami hidup semakin bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ajarkan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Gembala kami yang baik, kami peralaskan segala doa kami. Haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Iya, malam hari ini adalah malam perdana bagi saya untuk berdiri di mimbar yang kudus di tempat ini, di depan Bapak Ibu Saudara. Dan saya berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan sebagai kepala gereja yang sampai hari ini masih memberikan kepercayaan saya untuk melayani. Dan saya berterima kasih untuk Bapak dan Ibu Daud Gigih ya, yang memberikan kesempatan mimbarnya untuk kami menyampaikan kabar sukacita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dulu ketika tiap hari Kamis di tempat ini ibadah Tuban Blessing, kalau ada pengkhotbah-pengkhotbah dari luar kota, beberapa kali saya mengikuti ibadah tersebut. Ya, saya merasakan lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah setiap ibadah yang diadakan. Puji Tuhan, malam hari ini saya bukan dari luar kota, ya, tetangga daripada Bapak dan Ibu Gembala. Dulu kami sama-sama tinggal di perumahan Tuban Akbar, ya, karena saya dan suami itu jadi kontraktor Bapak Ibu. Kontrak-kontrak, ya. 7 kali kami pindah rumah. Bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan ngelihat kalau anaknya ini sudah capek ya, boyong ke sana, boyong ke sini. Nah, akhirnya Tuhan berkati kami tempat tinggal. Rumahnya rumah mewah Bapak Ibu. Mepet sawah. Iya. Puji Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah melihat player yang dibagikan. Tidak asing ya, yang dulu jemaat yang saya kenal beribadah bersama-sama, ketemu reuninan kami ya. Dan saya bersyukur juga di sini ada sepupu saya, juga ada tim yang kemana saya pelayanan, mereka selalu mendukung, baik WL, Singer, mereka selalu bergabung untuk mendukung pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki saya melayani. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Gembala memberikan sebuah tema kepada saya untuk tahun ini adalah tentang berbicara tentang iman. Ya. Dan saya diberikan ayat yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Dengan tema, ketika mata tidak melihat, iman tetap
melangkah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, saya minta untuk anak saya Sari ya membantu membaca. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ya, sampai di sini dulu. Iman, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, itu demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah percaya dan mempercayakan diri kepada Allah, sekalipun kita belum melihat yang Allah sedang kerjakan secara nyata bagi hidup kita. Ayat yang telah dibacakan tadi adalah suratan dari Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan jemaat yang ada di Korintus itu kebanyakan masih dipengaruhi dengan budaya pada waktu itu. Ya. Dan jemaat yang ada di Korintus banyak yang mendapatkan karunia rohani. Tetapi karunia-karunia yang mereka dapat, mereka peroleh bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi lebih kepada kesombongan diri. Iya. Karunia-karunia yang ada sebenarnya untuk saling melengkapi, untuk dipergunakan sebagai pelengkap sesama tubuh Kristus, saling membangun. Tetapi justru di Korintus itu sebaliknya. Jadi justru karunia yang mereka dapatkan untuk kepujian diri sendiri. Nah, berbicara tentang iman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perjalanan Rasul Paulus adalah perjalanan yang begitu luar biasa. Jatuh bangun, menghadapi banyak penderitaan. Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan sebagai rasul. Dia merasakan bahwa dia lebih rendah dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Inilah Rasul Paulus. Kalau kita mengingat masa lalu daripada Rasul Paulus adalah masa lalu yang sangat-sangat kelam. Dia yang membantai orang-orang percaya pada waktu itu. Jahatnya luar biasa. Tetapi oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus, akhirnya Saulus menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan, mendapatkan banyak karunia yang begitu luar biasa. Dan hidupnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita belajar dari iman, ada 3 hal penting, ada 3 kebenaran yang kita tangkap pada saat malam hari ini tentang iman. Yang pertama adalah iman tidak menunggu semua terlihat jelas. Tolong bacakan Nak Sari 2 Korintus 5 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Iya, yang pertama adalah di dalam pembacaan kita, Rasul Paulus menggambarkan tubuh kita ini seperti kemah. Iya, seperti kemah. Kita punya anak-anak yang baik sekolah SD, SMP maupun SMA, itu ada pendidikan yang namanya pramuka. Ya. Mereka dilatih untuk berkemah. Dan selesai mereka kemah mereka pasti dibongkar dan pulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Rasul Paulus menggambarkan tubuh jasmani kita ini seperti kemah yang sifatnya sementara, yang suatu saat akan dibongkar melalui kematian. Karena apa? Karena tubuh kita adalah tubuh fana yang terbuat dari debu tanah. Suatu kelak nanti kita akan kembali kepada tanah. Tetapi Rasul Paulus katakan, ketika kemah yang ada dalam tubuh ini dibongkar, kita akan menuju satu tempat yang telah disediakan Allah bagi kita. Bapak Ibu, siapa yang pernah ke sorga? Saya percaya tidak ada yang pernah ke sana. Karena kalau ke sorga pasti lewat kematian. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu bagaimana indahnya sorga. Bagaimana suasana sorga, kita tidak pernah tahu. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu. Yang menjanjikan sorga, itu kita bisa percayai. Ini yang dinamakan iman. Tidak melihat, tapi percaya. Bahwa suatu kelak, tubuh kita yang fana ini dibongkar, kita pulang, ada tempat yang telah disediakan Yesus bagi kita. Kita tahu dari mana? Dia yang mengatakan. Di dalam Yohanes dikatakan rumah Bapa. Aku akan pergi ke sana untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Padahal kita belum tahu kondisi sorga itu seperti apa. Keadaannya bagaimana, indahnya bagaimana. Kita tidak tahu. Tapi kita percaya itulah iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kasih karunia. Karena anugerahnya yang luar biasa. Kita bisa menikmati yang namanya suasana sorga. Meskipun kita belum ke sana. Kenapa? Yesus katakan bahwa dialah kerajaan sorga itu sendiri. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Walaupun dunia yang kita lewati tidak ada damai sejahtera. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi banyak jalan buntu. Ada sukacita surgawi. Itulah iman. Bagian yang kedua. Iman tidak menyangkal fakta. Kita melihat di dalam ayat 2 sampai yang keempat. Sari baca ya. Iya. Iman bukan berarti berpura-pura bahwa masalah itu tidak ada. Tetapi justru dengan iman kita melihat fakta dengan jujur bahwa kita tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Kita tidak bisa bohong Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa langit itu selalu biru, bahwa jalan itu selalu rata, bahwa di lautan itu selalu tenang, tidak menghadapi kerikil tajam, tidak menghadapi angin dan badai. Tuhan tidak janjikan demikian. Itu fakta. Rasul Paulus sendiri katakan bahwa kita ini
mengeluh sebagai manusia. Kenapa? Dengan keadaan dunia seringkali menjadikan saya dan saudara sama seperti Paulus. Mengeluh. Ya, mungkin kita diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Masalah belum selesai, sudah timbul masalah yang baru. Inilah yang terjadi. Inilah faktanya. Hari demi hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh tantangan, yang penuh peperangan. Kalau kita melihat dunia akhir zaman, dunia yang sangat-sangat mengerikan. Kemarin saya dengar berita di Sidoarjo itu kira-kira 5.000 kalau tidak salah anak-anak remaja terpapar dengan virus yang namanya HIV. Mungkin di Bamak juga diberitakan, di Tuban, angka yang terpapar dengan virus ini tidak tahu sudah mencapai berapa. Dan kita tahu HIV ditularkan melalui apa? Kebanyakan melalui pergaulan bebas. Ngeri Bapak Ibu. Ini menjadi PR buat kita, orang-orang percaya, untuk apa? Bergumul, mendoakan, supaya generasi kita tidak terjebak di dalamnya. Ini potret dunia yang bukan semakin membaik, tapi semakin menakutkan. Ekonomi saat ini banyak yang mengeluh. Tokonya sepi. Kalau kita jalan-jalan di mall, dulu mallnya itu rame, sekarang berubah. Banyak toko-toko outlet-outlet yang tutup. Kalah saing dengan online. Dan anak-anak muda juga banyak yang terjebak, sepertinya tinggal di kamar. Ya, tidak bergaul dengan dunia luar. Orang tua bangga, puji Tuhan, anak saya aman-aman saja. Karena tidak pernah ngeluyur. Ternyata main game, judi, judol, dan lain sebagainya. Ini potret dunia akhir zaman. Dan menjadi PR buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Ini fakta. Kita tidak bisa pura-pura untuk mengatakan itu tidak ada, tidak bisa Bapak Ibu. Ini fakta. Tetapi satu hal yang luar biasa. Ayat yang kelima, tolong dibacakan. Ya, iman tidak menyangkal fakta. Iman menempatkan fakta di bawah kedaulatan Allah. Kenapa itu terjadi? Kita tidak bisa menyembunyikan fakta. Kita tidak bisa hidup berpura-pura Bapak Ibu. Kita tidak bisa katakan kita sedang baik-baik saja. Tidak bisa. Tetapi kenyataan yang ada, dunia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita bersyukur, Rasul Paulus katakan, kita boleh mendapatkan segala sesuatu yang disediakan Allah bagi kita melalui Roh Kudusnya. Ini jaminan Bapak Ibu. Dunia boleh tunggang langgang. Dunia boleh berusaha menjatuhkan kita. Dunia semakin menghimpit, semakin sulit keadaannya.
Tapi satu hal yang luar biasa. Roh Kudus menjamin saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan jaminan yang diberikan Allah melalui rohnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya. Contoh, ketika keadaan terjadi, Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita. Ketika kita menangis, Roh Kudus memberikan penghiburan dalam hidup kita. Ketika kita buntu jalan, Roh Kudus datang membuka jalan bagi kita. Inilah jaminan yang Allah sediakan untuk setiap saya dan Bapak Ibu Saudara. Iman di atas fakta yang ada. Karena Allah berdaulat atas seluruh keadaan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Pujian terakhir tadi itu luar biasa. Saya ingat. Bersamamu Bapa. Suara saya tidak sama dengan Nanda Naomi Nadia. Kalau tidak salah ya. Iya. Saya ingat saya dengan Naomi Nadia ini pernah satu pelayanan ketika melayani di SMA Negeri 2. Dia pimpin pujian, saya yang menyampaikan renungan firman. Dan malam hari ini sama, dia pemimpin pujian yang luar biasa dan saya yang menyampaikan firman. Saya teringat dengan lagu ini Bapak Ibu ketika suami saya kena COVID. Waktu itu di Medika Mulia, suami saya sudah dirawat 3 hari di rumah sakit umum. Lalu saya ingat, saya mau pakai asuransi saja. Jadi dipindahkan dari rumah sakit umum ke Medika. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masuk di UGD-nya itu sementara disterilkan ya. Karena habis ada yang meninggal. Disuruh nunggu 2 jam. Kami harus pulang. Saya nih loh kok goblok gitu ya. Kok gak sediakan oksigen di mobil. Itu saking paniknya. Ketika jamnya sudah sampai 2 jam kami menunggu. Saya bawa lagi suami saya ke Medika Mulia. Langsung di UGD ditangani. Saturasi suami saya waktu itu 58. Kalau lihat ikan yang terkapar di air, megap-megap itu suami saya. Anak saya yang nomor 1, wajahnya itu sudah wajah begini. Ayah, papa saya sudah tidak bisa tertolong. Nah, itu wajahnya seperti itu. Ketika saya melihat wajah anak saya seperti itu, tiba-tiba saya mendengarkan firman yang terus di telinga saya. Dan sempat saya mendengar pujian, bersamamu Bapakku lewati semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan kepada anak saya, oh Tuhan akan menolong Papa. Anak saya bangkit semangat lagi. Benar Bapak Ibu, ketika di ruangan di UGD itu dimasukin cairan warna kuning, saturasi suami saya bertambah jadi 85. Dan itu memberikan kekuatan tersendiri dalam hidup saya. Ketika saya suruh tanda tangan, pokoknya kalau ada kalimat mati, saya katakan demikian, dalam nama Yesus, suamiku hidup. Saya baca lagi, ada beberapa kalimat yang isinya mati gitu ya. Saya selalu tolak Bapak Ibu. Dokter itu lo ngomong apa itu lo, telinga saya tidak dengar. Saya hanya dengar firman dan firman. Itu lo luar biasa. Roh Kudus menjadi jaminan buat kita orang percaya. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan bagi kita, Roh Kudus tidak melepaskan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi kekuatan tersendiri dalam hidup saya Bapak Ibu. Suami saya dirawat
saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setelah sehat, ternyata belum selesai Bapak Ibu. Suami saya harus menghadapi yang namanya pengentalan darah. 2 pahanya itu penyumbatan darahnya ya. Sampai ke jempol dan jari tengah kaki. Akhirnya dibawa ke Premier Surabaya. Biaya operasi sampai selesai 20 hari suami saya di Premier. Bilnya keluar total 215 juta. Saya katakan, Tuhan, dari mana uang segitu banyak? Tabungan suami saya waktu itu 90 juta. Tidak cukup, mau pinjam di mana? Saya dan anak saya pulang, harapannya ada BPKB di rumah. Ternyata waktu COVID, banyak sekolah yang mesti tutup, banyak gereja yang tutup, tidak boleh mengadakan ibadah, tetapi hanya satu tempat yang terbuka Bapak Ibu. Pegadaian. Iya. Jadi saya berpikir solusinya gadekan BPKB. Saya pulang dengan anak saya dari Surabaya. Luar biasa. Firman yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Tuhan memberikan orang yang dicintai, memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ya. Tapi kalau terjemahan aslinya enggak pada waktu tidur Bapak Ibu. Tuhan memberkati orang yang dicintainya tidur. Jadi kalau bisa tidur itu berkatnya Tuhan, anugerahnya Tuhan Bapak Ibu. Duh, padahal besok harus melunasi biaya rumah sakit Bapak Ibu. Ternyata BPKB pun harus menunggu selama seminggu. Waduh, suami saya harus nambah lagi seminggu, terus tambahnya berapa lagi ya? Tapi Tuhan luar biasa, saya tidur pules Bapak Ibu. Tidur pules. Ya, ini berkatnya Tuhan. Dan besoknya ketika kami kembali ke Surabaya, cara Tuhan itu ajaib. Kita harus melewati faktanya, harus bayar. Dan fakta yang ada tidak punya uang segitu. Tapi ajaib Tuhan. Suami saya itu ikut asuransi, tapi baru 9 bulan Bapak Ibu. Kalau baru 9 bulan itu tidak di ACC. Iya. Tapi karena bencana, akhirnya di ACC. Bagian yang ngurusi asuransi suami saya itu katakan, telepon ke saya. Dia bilang, Bu Febe, sudah sampai mana? Waduh, kok tanyanya cuma gitu ya? Kami sudah masuk tol, Pak. Dia katakan, hati-hati ya, Bu. Waduh, jawabannya kok cuma hati-hati ya? Lalu yang kedua, dia telepon lagi ke saya. Dia katakan, Bu, asuransinya Pak Jimmy ditanggung semua. Aduh, saya mau melompat Bapak Ibu di dalam mobil itu. Saya cuma katakan, Tuhan terima kasih. Tapi katanya, duh kok ada tapinya Pak? Untuk obat jantung itu tidak ditanggung. Saya tanya lagi, obat jantungnya berapa Pak? Sekitar 6-7 juta. Saya katakan, enggak apa-apa Pak. Yang penting yang 200 itu ditanggung. Saya katakan demikian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dalam keadaan tidak ada harapan. Tuhan menyatakan harapan yang pasti dalam hidup saya dan saudara. Itu namanya iman. Saya belum mendapatkan jawaban yang pasti Bapak Ibu. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Itu juga berkat anugerahnya Tuhan. Ya. Iman tidak menyangkal fakta. Tetapi fakta ada dalam kedaulatannya Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara hidup
dalam kedaulatannya Tuhan. Apapun malam hari ini yang Bapak Ibu sedang alami, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menolong walaupun kita belum melihat. Tetapi Tuhan sediakan dalam hidup saya dan saudara. Di dalam Ibrani pasal 11, ayat yang kedua dan selanjutnya di situ diceritakan bagaimana tokoh-tokoh iman dalam mereka hidup, mempercayakan hidupnya dan percaya penuh kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun secara manusia mereka harus menunggu, mereka harus berjuang. Tetapi pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang menjadi kerinduan hidup mereka. Bagian yang terakhir. Iman adalah tetap setia saat hasil belum terlihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman tidak hanya diperlukan ketika kita sedang memulai sesuatu, tetapi iman juga diperlukan untuk tetap bertahan ketika kita belum melihat hasil dari apa yang kita doakan dan perjuangkan. Teks Yunani dalam ayat yang ke-7, di sana dikatakan, coba ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi kalau teks Yunaninya begini. Sebab kami berjalan melalui iman, bukan melalui penglihatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa kami berjalan. Iya, berjalan. Berarti tentang proses. Proses kehidupan yang terus-menerus berjalan, tetapi iman bukan hanya percaya sekali, tetapi tetap berjalan dan tetap setia. Ini iman. Bukan percaya sekali, terus selanjutnya enggak. Iya. Percaya Tuhan, percaya. Tapi ketika Tuhan tidak menolong waktu itu, belum menjawab doa kita, pikiran kita sudah mulai berubah. Oh iya, di sana ada orang pinter yang bisa meramal, yang bisa menolong, yang bisa kasih solusi. Berapa banyak kekristenan demikian. Tuhan ya, kepercayaan yang lain ya. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus katakan, berjalan. Jadi iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus bukan iman stuck. Sekali percaya sudah. Enggak. Terus melakukan apa yang menjadi iman itu sendiri. Melakukan pekerjaan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan dalam proses itu tidak enak bagi kita. Iya. Rasul Paulus mengalami itu. Rasul Paulus berkali-kali berdoa kepada Tuhan untuk supaya Tuhan mencabut duri yang ada pada dirinya. Dari terjemahan ada tafsiran yang mengatakan bahwa duri yang ada di tubuh Rasul Paulus itu sebagai kanker. Tidak tahu kanker apa. Tapi sampai Paulus dipanggil Tuhan, kanker itu tidak sembuh. Padahal kalau kita melihat karunia yang diberikan Tuhan dalam hidup Rasul Paulus itu luar biasa. Dia berdoa, rantai yang membelenggu dia dalam penjara bisa lepas dan dia bisa keluar. Dalam kesulitan ketika berlayar, diterpa angin dan badai begitu luar biasa, Paulus bisa selamat. Bukan itu saja Bapak Ibu. Banyak hal yang harus dilewati oleh Rasul Paulus.
Tetapi satu hal yang Tuhan tidak menjawab Rasul Paulus adalah tentang kanker yang dia derita. Terkadang dalam hidup kita berjalan seperti itu. Apa yang kita harapkan, kenyataan yang kita peroleh tidak sama seperti yang kita harapkan, Bapak Ibu. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karunia kepadamu. Malam hari ini, mungkin kita sudah bergumul. Kita sudah banyak berdoa. Mungkin seminggu Tuhan belum jawab. 1 bulan, 1 tahun, mungkin sudah bertahun-tahun. Belum ada jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau seperti Rasul Paulus, tetap melangkah, tetap berjalan di dalam iman. Rasul Paulus katakan ketika menghadapi itu, Rasul Paulus katakan tabah. Tabah kalau dari bahasa Yunaninya itu berarti tetap tinggal atau bertahan. Ya. Jadi kata tabah, setia itu sama Bapak Ibu. Tinggal dan bertahan. Rasul Paulus dalam ujian apapun, dalam kesukaran apapun, dia tetap bertahan. Dia katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita belum menerima jawaban dari Tuhan. Tetap berdoa, meski jawaban belum datang. Tetap melakukan yang benar, meskipun belum melihat hasilnya. Tetap berharap meskipun keadaan belum berubah. Tetap melangkah meskipun prosesnya belum berubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya sebuah kisah. Saya akan bacakan demikian ya. Sebentar. Kisah tentang Dokter Mark. Ya. Mungkin ada yang pernah mendengar tentang ini. Dokter Mark ini dikisahkan sebagai seorang dokter spesialis kanker yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah kota. Ya. Ia hendak menghadiri konferensi penting di mana ia akan menerima penghargaan atas penelitian medisnya. Ia sangat ingin segera sampai karena telah bekerja keras untuk penelitian tersebut. Namun sekitar 2 jam setelah pesawat lepas landas, terjadilah gangguan teknis sehingga pesawat harus melakukan pendaratan darurat. Karena penerbangan berikutnya masih sekitar 10 jam lagi, ia memilih menyewa mobil dan melanjutkan perjalanan melalui darat. Awalnya perjalanan itu berjalan biasa, tetapi kemudian cuaca berubah menjadi badai hebat. Hujan deras membuat pandangannya terbatas. Dalam perjalanan, Dr. Mark salah mengambil jalan dan akhirnya tersesat. Setelah sekitar 2 jam mengemudi dalam hujan badai, ia merasa sangat lelah, lapar, dan tidak tahu harus kemana. Di jalan yang sepi itulah, ia melihat sebuah rumah kecil yang sederhana. Ia turun dari mobil dan mengetuk pintunya. Dan ada seorang ibu yang membuka pintu rumahnya. Dr. Mark meminta izin menggunakan telepon dan ternyata di rumah itu tidak memiliki telepon. Ia justru mempersilahkan Dr. Mark masuk dan menunggu sampai badai reda. Ia memberikan teh hangat dan makanan. Si ibu ini memberikan teh dan makanan ringan kepada dokter tersebut. Kemudian ibu ini berkata bahwa ia hendak berdoa dan mengundang Dr. Mark untuk ikut berdoa. Dokter ini tersenyum Bapak Ibu dan mengatakan bahwa ia lebih percaya kepada kerja keras daripada doa. Ia membiarkan ibu tersebut berdoa. Nah, ketika ibu ini berdoa, Dr. Mark tanya, apa yang sedang Anda minta kepada Tuhan? Ibu ini menjawab, anak saya sedang menderita penyakit kanker yang langka. Menurut
berita yang saya dengar, hanya seorang dokter spesialis yang bisa menolong anak saya. Dan nama dokter itu adalah dokter Mak. Tetapi saya orang miskin. Saya tidak punya dana untuk meminta dokter Mak datang memeriksa dan menyembuhkan anak saya. Dokter tersebut nangis, Bapak Ibu. Dia nangis bukan karena apa? Dia mengingat perjalanan yang Tuhan buat sedemikian rupa. Naik pesawat, tiba-tiba bermasalah. Akhirnya dia sewa mobil untuk cepat-cepat datang, dia hendak menerima penghargaan. Tetapi dibuat oleh Tuhan, keadaan di sekitarnya tidak mendukung. Angin, badai, hujan deras yang membuat dokter ini kesasar. Itulah Allah bekerja di atas kemustahilan. Siapa sangka Bapak Ibu? Seorang ibu miskin yang berharap dalam doanya anak ini disembuhkan. Mungkin bukan 1-2 hari dia bergumul dalam doa. Mungkin sudah berhari-hari, berbulan-bulan dia bergumul untuk kesembuhan anaknya. Sepertinya dia tidak melihat apa-apa. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Siapa sangka dokter yang begitu mahal, begitu hebat, Tuhan bisa antar sampai kepada rumah ibu tersebut. Dokter ini nangis, Bapak Ibu. Dia tidak percaya akan kedaulatannya Tuhan. Tetapi hari itu dia melihat betapa Tuhan yang disembah oleh si ibu ini adalah Tuhan yang ajaib. Karena dokter melihat bagaimana perjalanan selama berjam-jam dia tempuh. Tuhan bawa dia ke rumah ini. Berapa banyak kali hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita di posisi di atas tanduk. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita tidak melihat apa-apa. Tapi satu hal yang luar biasa. Allah mampu berdaulat di atas kemustahilan kita. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan bagi kita. Kalau Bapak Gembala kasih tema kepada saya, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Mungkin hari-hari ini iman kita mulai goyah. Iman kita mulai lemah. Kita sudah mengatakan tidak ada jalan keluar. Kesaksian yang telah saya sampaikan tadi boleh membuka hati dan pikiran kita. Bahwa Tuhan dialah yang berdaulat atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya, tetap beriman. Walaupun belum melihat. Segala sesuatu telah disediakan Allah bagi kita yang mengasihinya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan waktu nanti saya kembalikan kepada Bapak Gembala atau kepada WL ya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Mungkin ada doa dan pergumulan yang hari ini belum Tuhan jawab. Mungkin masalahmu terlalu berat. Mungkin hari-hari ini kita menangis, Tuhan. Siapa yang menghapus air mata? Kita punya Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Segala keadaan, Amin. waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan.
tetap percaya kepadamu Tuhan.